Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Semangat, semangat, semangat. Pagi yang cerah. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Guru harap semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ceria. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat baik di kehidupan kita maupun kelak di akhirat. Nah, yuk kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Nah, anak-anak, pada pagi hari yang cerah ini, hari Kamis 15 Juli 2021, kita akan belajar tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, pembelajaran 2. Sudah siap belajar hari ini? Siap dong pastinya. Siapkan bukunya ya. Yuk, pertama-tama kita buka buku tema satunya halaman 11 anak-anak ya. Hari ini kita akan mengenal lambang negara Indonesia. Nah, sudah dibuka bukunya halaman 11? Di situ ada buku berwarna biru bersampul bergambarkan apa anak-anak? Burung Garuda. Sebelumnya kita baca dulu yuk. Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya. Perhatikan sampul bukunya. Ayo mengamati. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah, perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Nah, tentunya masih ingat kan? Lambang negara kita adalah burung Garuda. Anak-anak, burung Garuda itu mempunyai filosofi ya anak-anak ya. Ini untuk pengetahuan kalian. Nah, filosofi dari burung Garuda itu sebagai berikut. Nah, coba perhatikan bagan atau gambar yang ada di video. Itu adalah gambar burung Garuda. Anak-anak tahu berapa jumlah sayap pada burung Garuda? Jumlah sayap pada burung Garuda itu adalah yang kanan 17 helai, yang kiri 17 helai. Itu menggambarkan tanggal kemerdekaan Indonesia itu tanggal 17. Kemudian di ekor burung Garuda itu jumlahnya adalah 8 helai anak-anak. Itu melambangkan bulan kelahiran atau bulan kemerdekaan Indonesia, yaitu bulan Agustus atau bulan ke-8. Bulan ke-8 adalah bulan Agustus. Kemudian bulu di pangkal ekor itu jumlahnya ada 19 anak-anak. Dan kemudian bulu di leher jumlahnya 45. Itu menggambarkan bahwa tahun kelahiran atau tahun kemerdekaan Indonesia itu adalah tahun 1945 atau 1945. Jadi filosofi jumlah sayap, jumlah bulu ekor dan juga jumlah bulu di pangkal ekor dan leher itu menggambarkan tanggal, bulan, dan tahun kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Selain itu anak-anak, mengapa burung Garuda itu menghadapnya ke kanan? Kenapa anak-anak menghadapnya burung Garuda itu ke kanan? Karena ke kanan itu adalah melambangkan kebenaran. Nah, jadi jadi kemerdekaan Indonesia itu adalah sebuah kebenaran. Nah, itu karena kanan dalam bahasa Inggrisnya itu right. Nah, right itu artinya selain berarti kanan juga berarti benar. Nah, itulah filosofi atau arti dari lambang negara Indonesia anak-anak ya. Sudah paham dari sini? Nah, di dada burung Garuda ada lambang atau simbol-simbol Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Berikutnya kita akan belajar Pancasila, dasar negara Indonesia. Nah, kalian buka halaman 12 dan halaman 13.
Ayo membaca. Bacalah teks Pancasila. Semuanya sudah hafal kan teks Pancasila? Yuk kita baca bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus sekali anak-anak, semua sudah hafal Pancasila. Nah, selain hafal bunyinya, tentunya kalian hafal lambangnya kan? Lambang sila pertama apa anak-anak? Adalah bintang emas. Bagus sekali. Lambang sila kedua, rantai emas. Sila ketiga, pohon beringin. Sila keempat, kepala banteng. Sila kelima, padi dan kapas. Anak-anak, dalam simbol Pancasila, maksud saya simbol ya Pancasila itu ada maknanya juga anak-anak ya. Nah, coba lihat bintang emas. Kenapa kok bintang emas? Kita semua tahu bahwa emas itu berharga. Bintang itu letaknya di langit atau berada di atas. Itu menggambarkan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Satu, bintangnya satu. Esa itu satu. Itu arti dari lambang bintang emas. Kemudian rantai emas. Rantai itu mepet anak-anak ya. Saling menolong. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu artinya. Rapat. Rantai itu rapat. Artinya manusia itu saling berhubungan. Manusia adalah makhluk sosial yang harus saling tolong menolong. Itu adalah lambang dari rantai emas. Artinya, kemudian persatuan Indonesia, pohon beringin. Beringin itu teduh anak-anak ya. Di bawahnya apabila kita berada di bawah pohon beringin saat panas itu teduh. Persatuan melambangkan kalau kita bersatu itu akan teduh, damai. Kemudian kepala banteng sila keempat. Banteng itu merupakan hewan yang senang berkerumpul atau bergerombol bersama-sama. Nah, sila keempat ini melambangkan tentang musyawarah, perkumpulan. Nah, itu maksudnya. Kemudian sila kelima, padi dan kapas itu melambangkan kemakmuran. Padi itu melambangkan pangan, makan. Kemudian kapas itu adalah bahan baku dari kain yang pakaian yang kalian buat itu kan terbuat dari kain. Nah, kain itu terbuat dari kapas. Jadi padi dan kapas itu melambangkan suatu kemakmuran. Jadi harapannya Indonesia akan menjadi negara yang makmur. Nah, tugas kalian di rumah di halaman 13 itu adalah kalian menulis bunyi sila pertama sampai sila kelima dan juga menggambar simbolnya. Ditulis di buku tulis yang rapi ya. Oke, siap? Siap dong pastinya. Berikutnya, contoh pengamalan Pancasila. Nah, kalian buka halaman 14. Pancasila adalah dasar negara kita. Kita harus mengamalkan sila-sila Pancasila. Mengamalkan sila-sila Pancasila itu diamalkan dengan cara menyesuaikan perilaku atau sikap kita yang sesuai dengan Pancasila. Nah, amatilah gambar di bawah ini. Menurut pendapatmu, pengamalan sila keberapakah yang ditunjukkan oleh gambar ini? Itu gambarnya apa anak-anak? Ya, betul. Gambarnya orang yang sedang beribadah. Nah, yang pertama, sholat untuk orang yang beragama Muslim atau beragama Islam. Kemudian berdoa sebelum makan. Pergi ke gereja untuk orang Kristen. Sembahyang di pura. Sembahyang di kelenteng dan sembahyang di wihara. Nah, itu adalah semuanya itu intinya adalah berdoa. Berdoa itu hubungannya tentang ketuhanan anak-anak.
yang hubungannya tentang agama, tentang ketuhanan, itu jelas anak-anak ya, bahwa itu merupakan pengamalan Pancasila sila yang pertama. Jadi melaksanakan ibadah, berdoa, kemudian saling menghormati sesama antar agama itu, atau toleransi umat beragama, itu merupakan pengamalan Pancasila sila yang pertama anak-anak ya. Itu yang perlu kalian ingat dan harus kalian ingat ya. Nah, sudah paham dari sini? Jika sudah paham, selanjutnya kita akan membaca dialog. Dialog itu apa anak-anak? Yap, betul sekali. Dialog itu percakapan. Nah, Udin ingin meminjam buku milik Mutiara. Mutiara dengan senang hati meminjaminya. Nah, coba lihat, kita baca yuk bersama-sama ya. Udin, buku kakak banyak sekali. Kakak memang senang membaca buku. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan. Ceritanya tentang apa, Kak? Cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati, meskipun sudah terkenal. Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku kakak? Sama-sama, Dik. Nah, dalam percakapan Kak Mutiara dan Udin, di situ kalian menemukan yang namanya ungkapan apa enggak? Menemukan kan? Apa saja anak-anak ungkapan yang kalian temukan di cerita tersebut? Bintang lapangan. Apalagi kutu buku. Apalagi rendah hati. Kemudian besar kepala. Nah, itu adalah ungkapan-ungkapan anak-anak. Ungkapan-ungkapan itulah adalah suatu susunan kata yang memiliki arti tertentu, bukan arti yang sebenarnya ya. Nah, setelah membaca dialog, ayo berdiskusi. Diskusikan dengan mama atau papa di rumah dengan menjawab pertanyaan di halaman 16 dan 17. Ditulis di buku tulis dengan rapi. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan tugas-tugas tersebut, jangan lupa kirim ke WA pribadi Bu Guru ya. Ingat anak-anak, tetap bersemangat dalam belajar. Jangan pernah patah semangat. Harus tetap bersemangat dalam belajar. Dan ingatlah sekali lagi, tetap jaga protokol kesehatan. Bila keluar memakai masker, selalu cuci tangan pakai sabun. Karena itu semua bisa melindungi kita ya. Ingat, jangan bepergian jauh-jauh. Jangan berkerumun. Oke anak-anak, jika ada yang ingin ditanyakan, anak-anak boleh bertanya, mengirim chat atau bertelepon dengan Bu Guru. Oke anak-anak, thank you so much for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.